Oke. Nah, Ya, siap. Pinter, Gus. Oke, ya. Nggak apa-apa, biasa ya. Ya, ya. Jadi mungkin untuk pancingan aja ini untuk sebelum closing ya, sebelum mungkin ada tanyakan nggak apa-apa. Bahwa mazhab itu adalah satu metodologi yang dikembangkan apa namanya oleh para tabiin. Sebenarnya mazhab dari awalnya sudah ada, Ibnu Mas'ud juga punya mazhab, Ibu Aisyah sudah punya mazhab, tapi menjadi terlembagakan ketika di tangan para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan seterusnya. Jadi jadilah mazhab yang kita kenal dengan mazhab 4 itu. Dengan sebelumnya sudah ada mazhab yang terdahulu yaitu Imam Ja'far atau mazhab Ja'fari. Jadi kalau kita belajar mazhab itu sebenarnya kita mengambil satu apa namanya hasil kajian yang mendalam dari para ulama yang terpercaya tersebut, dari imam yang terpercaya tersebut, sehingga kita tidak harus ngambil sendiri dalil-dalil yang ada di Quran, tidak harus ngambil dalil-dalil sendiri dari hadis. Yang karena kebetulan kita memang kemampuan kita mengambil dalil itu, kalau dalam bahasanya Mas Dimas itu istinbat. Ya, Mas Dimas itu sering dengar kata istinbat ini di masjid di Bintaro dulu. Mengambil dalil dari Quran dan hadis untuk dijadikan hukum, itu istinbat namanya. Dari kata-kata nabatun itu tumbuh, makanya ada minyak nabati itu kan diambil menumbuhkan dari satu dalil untuk dijadikan hukum. Prosesnya namanya istinbat. Kata dasarnya nabatun itu tumbuh, makanya minyak yang dari tumbuh-tumbuhan disebut minyak nabati gitu. Itu sebenarnya ya. Jadi istinbat. Jadi kita dimasuk di masa ketika kita menerima ajaran Islam itu tidak langsung dari beliau Rasulullah, tidak langsung dari para sahabat, tapi melalui orang-orang yang memang mentradisikan ilmu itu yang melalui proses belajar mengajar. Makanya di Islam itu orang belajar agama itu harus punya guru itu karena itu. Supaya kita nanti suatu saat bisa menjawab kalau ditanya malaikat, siapa gurumu ya, kita bisa nyebut guru kita. Minimal kita tidak sampai salah menafsiri sendiri satu hukum. Karena hukum itu begitu ditafsiri sendiri keliru. Ada 2 kerugian. Yang pertama, belum tentu benar. Terus kita nggak punya sandaran. Tapi kalau kita mengikut pendapat yang terpercaya seperti mazhab, kalaupun keliru, kita sedang menyandarkan pada orang itu. Kalaupun keliru, ya dia yang keliru. Kita sedang ikuti dia kok. Kira-kira gitulah. Ya. Jadi gampangnya seperti itu. Jadi bermadhab itu tetap insya Allah lebih kalau bahasa saya nih lebih selamat, lebih memastikan bahwa apa yang kita kerjakan sesuai dengan hadis maupun ayat Quran. Walaupun tidak sama persis karena kita nggak jumpa dengan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira itu poin pentingnya ya. Jadi nggak madhab itu nggak harus sampai sama saya pegang-pegangan mikirin, enggak. Madhab itu cara saja supaya kita tetap sesuai dengan koridor Al-Quran dan hadis. Itu aja sebenarnya yang paling poinnya. Sehingga kita nanti tetap tidak menyalahi dalil taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnah. Kata Rasul, aku tinggalkan 2 perkara, kalau 2 perkara itu kamu pegangi, maka kamu akan selamat, tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah Al-Quran dan hadis. Ya, kita keterbatasan mempelajari Quran, keterbatasan mempelajari hadis, kita tutupi dengan cara ngikut ulama yang kredibel tadi, yaitu para ulama madhab. Yang itu kita dapatkan dari guru-guru kita. Jadi sebenarnya sampai sama saya ini sekarang sedang memproses taklim mengambil sanad ke saya. Saya kebetulan belajar madhab. Sekarang dari saya kan gitu. Jadi kalau saya pernah ngaji ke Gus Arifin. Nah, saya nanti juga kalau ditanya oleh jenengan, saya ngaji ke guru saya Yai Fakih di Mojokerto, Pak D saya Yai Najmuddin kan begitu. Jadi ya prosesnya seperti itu. Ini contoh yang real aja seperti itu ya. Pemahaman yang saya dapat saya transfer ke Bapak, dan Bapak nanti ditanya oleh anaknya, kasihkan anaknya. Jadi nanti sanadnya anaknya Mas Dimas ke Mas Dimas, Mas Dimas ke saya ke kira-kira gitu. Ya, Abang Adrian, terima kasih. Ya, Abang Adrian kemarin yang yang share di di Twitter. Alhamdulillah. Oke, ada lagi Mas Dimas kalau ada yang ditanyakan? Sudah.
insya Allah itu dulu Pak Kiai untuk pembukanya. Insya Nggih. Allah kan nanti kita Nggih. lanjut tiap hari Sabtu, tapi nanti kita minta Boleh. waktu Pak Nggih. Kiai lagi untuk sebagai penutup di Boleh, boleh. Nggih. pertemuan kelima hari Sabtu Ya. 4 minggu dari hari ini. Nanti Pas bulan Ramadan insya Allah Kiai, itu ya. 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 iya, Insya Allah, sudah insya Allah. masuk Ramadan. Sebelum Ramadan, nggih, nggih. Nggih, terima kasih saya atas nama seluruh jemaah yang ada live atau maupun jemaah yang langsung biasa ketemu. Mohon maaf bila ada kekeliruan dari saya sendiri. Al-haq mirobik, kebenaran dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan manfaat. Insya Allah ketemu di bulan Ramadan, ketemu di kelima. Terima kasih Mas Dimas dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.